Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat petang semuanya. Di kalian ini masih pagi, siang, sore apa udah malam? Kalau di tempat aku masih pagi ya. Kali ini aku akan memaparkan materi untuk me apa yo? Untuk memenuhi persyaratan tugas manajemen resiko. Untuk kali ini, terlebih dulu saya ingin menjelaskan biodata saya. Perkenalkan, nama saya Karunia Dewi Arum Faisa, NIM 30402100315. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi S1 Manajemen. Kali ini saya akan memaparkan tugas manajemen resiko untuk memenuhi persyaratan tugas mata kuliah saya yang berjudul mengenai analisis kebangkrutan PT Nyonya Menir. Selanjutnya yaitu kenapa sih, apa tuh, bagaimana sih, apa yang dimaksud perusahaan Nyonya Menir. Yang dimaksud dengan Nyonya Menir atau perusahaan Nyonya Menir ini adalah perusahaan yang awalnya tercipta pada tahun 1895 yang lahir di Sidoarjo, Jawa Timur yang memiliki nama asli yaitu Lau Ping Niu. Pada tahun 1919, Nyonya Menir ini mendirikan usaha jamu yang bernama Jamu Cap Potret Nyonya Menir yang berada di Semarang. Usahanya yang begitu terus berkembang pesat hingga mencapai ekspor di berbagai negara dan mampu mencapai hasil ekspor sebesar 31 miliar. Banyak bukan? 31 miliar di tahun 2007. Nah, akan tetapi di tahun berikutnya yaitu pada tahun 2015, perusahaan Nyonya Menir dinyatakan pilot. Kemudian pada tahun 1978 Nyonya Menir wafat yang menyusul kematian putranya. Konflik keluarga yang terjadi di mula awal tahun 1985 dan konflik kedua yang terjadi pada tahun 1997 hingga tahun 1994 yang menyebabkan PT Nyonya Menir mengalami kebangkrutan. Selanjutnya ada pembahasan masalah. Pada pembahasan masalah kali ini, saya mengambil 3 konflik utama, yaitu adanya konflik keluarga, konflik hutang, lalu ada konflik krisis operasional. Kok bisa sih sampai konflik keluarga? Kok bisa sih adanya hutang? Kok bisa sih sampai adanya krisis operasional? Nah, konflik keluarga ini disebabkan karena adanya perebutan kekuasaan oleh kelima cucu pewaris yang terjadi pada tahun 1995 hingga menyebabkan perusahaan Nyonya Menir berubah menjadi PT Nyonya Menir yang memberikan imbas kepada semua karyawan adanya pemogokan kerja, kemudian adanya pembayaran yang tidak tepat waktu. Nah, pada tahun 1989 hingga tahun 1994, konflik ini terjadi yang menyebabkan pelepasan saham anggota di tahun 1995 yang menyebabkan
Dipimpinnya PT Nyonya Menir oleh salah satu cucu Nyonya Menir yaitu yang bernama Charles Sairang dan dikendalikan oleh beliau. Sedangkan keempat cucu lainnya memilih untuk pisah pada PT Nyonya Menir itu. Kemudian adanya permasalahan hutang. Kurang sehatnya finansial perusahaan ini berujung tombak pada hutang yang mencapai 89 miliar dan sekitar 35 kreditor. Pada akhirnya yang menyebabkan PT Nyonya Menir mengalami gugatan pailit di tahun 2015 8 Juni yang dihakimi pada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang yang memberikan putusan perjanjian yaitu adanya perjanjian perdamaian antara debitor yaitu PT Nyonya Menir dengan kreditor yang berjumlah 35 orang tentang penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU pada tanggal 27 Mei 2015. Kemudian adanya krisis operasional. Dalam perkembangannya, perusahaan ini pernah mengalami kemajuan pesat pada tahun 1990-an. Namun, PT Nyonya Menir juga pernah mengalami krisis operasional pada tahun 1984 hingga 2000 karena adanya sengketa perebutan kekuasaan tadi oleh kelima cucunya hingga mencapai meja hijau. Dan media pernah mencatat bahwasannya banyak sekali masalah-masalah pekerja dan buruh mengajukan pemogokan kerja dikarenakan pembayaran THR yang tidak sesuai dengan tanggal yang ditetapkan. Permasalahan ini terjadi sekisar tahun 2000 hingga tahun 2001. Di antara lain adanya permasalahan penuntutan pembayaran THR, kemudian adanya pemogokan kerja, lalu adanya masalah HAM. Masalah HAM ini dilihat dari adanya ketidaksinkronan sesuai dengan undang-undang dan hukum antara penguasa atau antara atasan, antara manajemen, antara pemilik perusahaan dengan karyawan yang menyebabkan adanya masalah HAM. Dan banyaknya para buruh yang mengalami pemogokan ini kemudian menyebabkan demonstrasi banyak-banyakan pada tahun tersebut hingga tahun 2001 yang menyebabkan PT Nyonya Menir mengalami kemunduran atau kebangkrutan. Selanjutnya yaitu ada analisa masalah. Pada kasus ini saya mengambil 3 pokok yaitu adanya masalah-masalah umum yang menyebabkan PT Nyonya Menir mengalami kebangkrutan. Yang pertama ada manajemen perusahaan yang buruk. Kemudian adanya regulasi perubahan. Lalu tidak mampunya perusahaan, yang ketiga tidak mampunya perusahaan dalam menghadapi kompetitor. Yang dimaksud dengan manajemen perusahaan yang buruk adalah perusahaan kurang dalam memanajemen perusahaan, termasuk dalam keputusan investasi, lalu adanya pengelolaan kas yang tidak efektif dan kurangnya perencanaan bisnis yang kurang tepat, menyebabkan perusahaan tidak mampu untuk menghadapi
Regulasi. Regulasi terjadi dalam perubahan regulasi pemerintah yang mempengaruhi operasi perusahaan seperti adanya kenaikan pajak, lalu ada perubahan kebijakan impor ekspor, atau perubahan regulasi industri yang menyebabkan perusahaan PT Nyonya Menir mengalami perubahan dan tidak mampu mengikuti regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya ada masalah kompetitor. Dengan adanya regulasi baru dan manajemen perusahaan yang buruk menciptakan apa itu keburukan pada proses iklan, pada proses memperkenalkan diri, apa produknya, kenapa tidak mampu mengalami kenaikan. Sedangkan kompetitor lainnya mampu untuk menghadapi dan memenuhi tanggung jawab sebagai produsen untuk konsumen. Perusahaan Nyonya Menir stagnan dalam proses pembuatan produk atau layanannya sehingga PT Nyonya Menir mengalami stagnan dalam pembuatan produk dan layanannya sehingga tidak mampu menyaingi kompetitor lainnya yang menyebabkan perusahaan mengalami penurunan hasil pada perusahaan Nyonya Menir. Dalam kasus tersebut dapat digarisbawahi bahwasannya perusahaan Nyonya Menir harus menerapkan manajemen resiko dalam proses pelaksanaan bisnisnya. Hal ini dikarenakan adanya manajemen resiko memiliki tujuan yang berguna untuk mendorong perusahaan Nyonya Menir untuk bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan sebagai upaya untuk memaksimalkan perusahaan. Dengan demikian, aspek manajemen risiko dalam membangun strategi sangat diperlukan agar dapat mendukung pencapaian visi misi suatu perusahaan atau perusahaan Nyonya Menir ini. Selanjutnya yaitu membahas mengenai faktor penyebab finansial distress. Yang pertama ada kesulitan utang, kesulitan arus kas, kedua utang tidak terkendali, lalu ada krisis ekonomi, ada masalah manajemen, dan adanya krisis ekonomi. Serta penurunan penjualan. Yang dimaksud dengan kesulitan arus kas adalah penerimaan hasil pendapatan perusahaan dari kegiatan yang tidak mampu mencukupi kegiatan usaha yang tidak bisa membayarkan biaya operasional dan hutang perusahaan. Hal itu menyebabkan perusahaan Nyonya Menir mengalami financial distress. Kemudian pada utang tidak terkendali. Pada utang tidak terkendali ini memiliki akumulasi hutang yang banyak. Contohnya pada Bank SCB, PT Nyonya Menir memiliki hutang sebesar 262 miliar 400 juta rupiah. Kemudian pada Bank Mandiri memiliki hutang sekisar 414 miliar 260 juta rupiah. Lalu pada Bank Commonwealth mengalami hutang dan memiliki hutang sebanyak 50 miliar 400 juta rupiah. Selanjutnya pada Citibank memiliki jumlah hutang sebanyak 26 miliar 600 juta rupiah. Lalu pada Bank Danamon memiliki hutang sebesar 9 miliar 900 juta rupiah. Dan jika ditotal-total, perusahaan Nyonya Menir memiliki hutang sebesar 763 miliar 566
juta rupiah. Oleh karena itu, penyebab perusahaan mengalami financial distress salah satunya adalah adanya banyak hutang tadi. Kemudian faktor lainnya adalah adanya penurunan penjualan. Penurunan penjualan ini disebabkan karena adanya konflik tadi antar keluarga yang menyebabkan tidak terurusnya struktur perusahaan di Nyonya Menir yang menyebabkan karyawan mengalami pemogokan kerja, kemudian adanya pembayaran THR yang diundur-undur menyebabkan pekerja tidak bekerja itu tadi, lalu adanya image buruk yang telah diciptakan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh perusahaan karena adanya banyak karyawan mogok tadi. Selanjutnya ada krisis ekonomi. Pada masalah ini, eh, dampak dari krisis ekonomi akan terlihat secara global maupun lokal karena yang mempengaruhi adalah kinerja keuangan perusahaan. Apabila perusahaan dapat mengelola keuangan secara baik, optimal, maka perusahaan tidak mungkin akan mengalami hutang sebanyak tadi yaitu 763 miliar 566 juta rupiah. Sedangkan untuk pendapatannya perusahaan tidak mencapai sebanyak itu sehingga menyebabkan adanya krisis ekonomi. Selanjutnya yaitu adanya masalah manajemen. Nah, ini masalah intinya. Pada masalah manajemen, apabila perusahaan PT Nyonya Menir mampu menciptakan atau membuat strategi perusahaan, struktur perusahaan secara baik, runtut, dan efisien, maka hal ini tadi tidak akan muncul dan apabila ada masalah hutang itu pun sedikit dan wajar saja dan perusahaan tetap mampu untuk membayarkannya secara tepat waktu. Sedangkan pada hal ini perusahaan Nyonya Menir dikatakan belum mampu untuk menyelesaikan masalah manajemen karena faktor utama tadi adanya konflik keluarga, kemudian hutang yang membekak di berbagai kreditur yang menyebabkan PT Nyonya Menir mengalami financial distress. Selanjutnya yaitu mengenai putusan-putusan yang terjadi pada tahun 2017 yang diputuskan oleh Pengadilan Niaga Semarang yaitu pada nomor 1397 K garing PDT SUS strip pilot tahun 2017 yaitu memiliki 4 putusan. Yang pertama ada putusan perusahaan memiliki utang 9 miliar pada salah satu kreditur. Lalu ada putusan kedua yaitu untuk setiap pembayarannya di berbagai kreditur dapat diberi waktu selama 5 bulan. Kemudian putusan ketiga, pada setiap bank sebaiknya dibayarkan 400 juta dalam jangka waktu 2 tahun untuk menyelesaikan hutangnya. Lalu pada putusan keempat adanya 10 kali tidak disahkannya keputusan yang menyebabkan tidak dapat cairnya modal sehingga tidak dapat menutupi hutang yang ada sehingga adanya waktu tadi untuk perusahaan mampu memberikan peluang lain untuk membayarkan hutang kepada para kreditor tadi. Selanjutnya yaitu mengenai solusi permasalahan. Pada solusi permasalahan kali ini, saya mengambil 4 faktor yaitu ada konflik keluarga, kemudian adanya laporan keuangan, kemudian mismanagement, kemudian
Solusi yang dapat diambil juga mengenai inovasi. Pada konflik keluarga, sebaiknya perusahaan Nyonya Menir dari awal itu dijelaskan bahwasanya perusahaan ini harus dikelola secara kekeluargaan agar tidak mengalami perebutan kekuasaan seperti yang telah terjadi. Nah, apabila sudah mengalami kebangkrutan seperti yang sudah ada kali ini, sebaiknya atau apabila ada masalah sudah harus diantisipasi dari awal dan sudah dijelaskan dari awal bahwasanya perusahaan ini perusahaan struktur keluarga dan harus dikelola secara bersama-sama agar tidak mengalami keirian satu sama lain dari anggota keluarga Nyonya Menir ini yang menyebabkan perebutan kekuasaan tadi. Apabila konflik dapat diselesaikan dengan baik dan dipertemukan secara kekeluargaan, baik maupun buruk pasti akan selesai dengan secara baik. Karena kita kekeluargaan akan menyebabkan keputusan yang baik pastinya nantinya untuk keputusan bersama, menghasilkan laba bersama, menghasilkan produk bersama untuk kemajuan PT Nyonya Menir. Selanjutnya pada laporan keuangan. Pada laporan keuangan, PT Nyonya Menir mengalami kebangkrutan karena adanya banyak hutang tadi, yaitu sebesar 89 miliar, ya, sebesar 89 miliar. Dilihat dari kesalahan sebelumnya, yaitu adanya kesalahan administrasi dan sebaiknya mampu membenahi ketidakwajaran yang bisa dilihat dari laporan keuangan agar mampu mengatasi masalah finansial distres sedini mungkin. Selanjutnya pada masalah mismanagement. Nah, mismanagement ini biasanya terjadi antara atasan atau manajer dengan bawahan atau manajer dengan karyawan yang terjadi karena terlalu fokus dalam konflik perebutan kekuasaan tadi. Sehingga manajemen perusahaan tidak teratasi dengan baik di dalam perusahaan PT Nyonya Menir tadi. Dan sebaiknya pada PT Nyonya Menir ini merekrut profesional untuk atau mempercayakan para manajemen atau konsultan untuk menyelesaikan kondisi atau struktural pada PT Nyonya Menir. Selanjutnya adanya inovasi. Diperlukannya inovasi karena perusahaan Nyonya Menir harus berkembang pesat, harus maju dan harus menyaingi kompetitor agar PT Nyonya Menir tidak mengalami penurunan penjualan, penurunan layanan maupun penurunan pendapatan. Karena visi misi perusahaan dari awal adalah untuk mencapai target atau mencapai finansial hasil tinggi pada perusahaan tersebut untuk mensejahterakan PT Nyonya Menir beserta bawahannya. Selanjutnya adalah sudah selesai. Berikut tadi yang dapat saya sampaikan. Saya Arum, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan, dan apabila ada kekurangan materi dapat diberi komentar pada kolom komentar ya teman-teman semuanya. Saya Arum, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke semuanya, terima kasih.